Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Rektor Abu Amar Bustami, MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Pak Sudi. Yang saya hormati Wakil Rektor 2, Bapak Yusuf. Dan saya hormati Ibu Wakil Rektor 3, Bu Amidah Solihat. Dan saya hormati tim P3 SDM. Dan saya hormati juga Bapak Ibu Dekan, Ketua Lembaga, seluruh selingkup ITSNU Pasuruan atau UNU Pasuruan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kaprodi selingkup UNU Pasuruan dan yang berbahagia Bapak Ibu dosen eh, Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan imamnya serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pada pagi hari ini yang tentunya menyempatkan waktunya Bapak Ibu untuk bisa berkumpul dan juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan diberikan syafaat hingga akhir zaman nanti. Oke Bapak Ibu, pada pagi hari ini tentunya kami dari tim P3 SDM ingin sekali menyampaikan bahwa beberapa informasi yang tentunya kemarin-kemarin kita sudah melewati informasi ya terkait dengan BKD, LKD, pelaporan semester ganjil 2003-2004 seperti itu. Tentunya ada beberapa alasan yang dikatakan penundaan seperti itu. Nanti saya akan jelaskan sedikit berkait itu. Nanti saya jelaskan sampai ke hal teknis-teknis apa saja yang belum disampaikan nanti yang disosialisasi sebelumnya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, awalnya Bapak Ibu kita mendapatkan menginformasikan selalu pada semester ganjil pasti tentunya Desember kita memberitahukan kepada Bapak Ibu dosen tentunya untuk mempersiapkan data Bapak Ibu, mempersiapkan data untuk dimasukkan ke portofolio sister tentunya. Bapak Ibu nanti saya jelaskan apa sih portofolio sister itu yang belum tahu ya, tahu tentunya tidak apa-apa. Terus tanggal 8 Januari sampai pembukaan 15 Februari itu memang LDT melakukan pembukaan BKD Bapak Ibu yang sudah ditutup ya, sudah ditutup saat ini. Tentunya ada hal yang kenapa dikatakan bahwa kita mendapat informasi adanya migrasi. Ini berbarengan adanya proses migrasi data dari ITSNU menuju UNU seperti itu yang berlangsung Januari sampai Februari. Dan ternyata memang hasil rapat pimpinan dan konsultasi di LDT dikatakan bahwa keputusannya melakukan penundaan BKD ya karena dikatakan bahwa memang adanya proses migrasi data ini yang sedang berlangsung ini. Apabila kita saat penilaian lalu data itu tersebut ditarik maka akan kosong seperti itu datanya. Terutama ke pengajaran. Untuk penelitian sepertinya tidak, untuk penelitian pengambilan tidak, tapi ke pengajaran karena masih ada data yang masih menggunakan ITSNU seperti itu. Lalu setelah itu kami akan tetap menghimbaukan kepada dosen per tanggal 19 kemarin Januari itu menginformasikan tetap mengisi atau menyimpan data, mengumpulkan data untuk mengisi ke portofolio sister seperti itu. Lalu terus mengapa dikatakan sekarang ini di menjelang akhir Februari dan sudah ditutup BKD dilakukan pembukaan, ternyata mendapat informasi dari akademik, ya dikatakan memang proses yang diperkirakan itu selesai pada Februari ini, migrasi datanya ternyata masih belum selesai. Yang dikarenakan ada beberapa kendala terkait dengan rekomendasi-rekomendasi dan masih dilakukannya pencairan KIP untuk semester genap ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini dengan pertimbangan ini maka kami bersama dengan pimpinan memutuskan untuk melaksanakan dulu BKD pembukaan BKD untuk atau penarikan data untuk semester ganjil tahun 2023-2024 ini masih menggunakan data di TSNU Pasuruan seperti itu. Oke, seperti itu Pak Ibu. Next. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bahwa pasca penerbitan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023, Kemendikbudristek itu memang ada beberapa penyesuaian kebijakan Bapak Ibu terhadap
terutama pelaksanaan BKD dan kewajiban khusus dosen. Yang terlebihnya pada Permenpan nomor 1 ini itu menekankan pada PNS Bapak Ibu yang berkaitan dengan tertib terkait pelaporan ya, terkait pelaporan bahkan ke pelaporan kinerja sampai ke PAK gitu. Nah, tetapi untuk kita dosen yayasan itu berdasarkan informasi dari LLDT ini kita masih melaksanakan memang tertib administrasi ke arah BKD. Jadi diwajibkan memang ke arah BKD seperti itu, baik yang sudah memiliki NIDN itu diwajibkan untuk menyusun BKD. Hal ini perlu diketahui bahwa kemarin kita juga mendapatkan ultimatum ya, mendapatkan warning gitu bahwa kampus kita masih ada beberapa yang belum melaksanakan atau mengisi atau melaporkan BKD-nya. Bahkan ini sebenarnya di undang-undang sudah dikatakan bahwa dosen wajib melaksanakan BKD, pelaporan BKD dan kewajiban khusus dosen khusus bagi yang sudah memiliki JAFUNG. Seperti itu. Nah, bagi dosen aktif terkait dengan penetapan SK jabatan fungsional ini akan adanya kewajiban khusus Bapak Ibu. Jadi setelah lebih dari 3 tahun. Jadi Bapak Ibu sebenarnya dikatakan kalau sudah Bapak Ibu sudah melaporkan di Sister perubahan data bahwa sudah memiliki JAFU, asisten ahli, lektor atau lektor kepala seperti itu, tentunya Bapak Ibu memiliki kewajiban khusus. Nanti saya akan jelaskan apa saja kewajiban khusus itu, yang tentunya itu harus terlaksana setelah 3 tahun terakhir itu. Jadi kalau masih di bawah 3 tahun masih ditoleransi, tapi sebenarnya kewajiban kita dalam pengisian BKD otomatis tentunya itu sudah terisi dengan otomatis karena kita selaku dosen juga melaksanakan pengajaran, penelitian, pengabdian tentunya. Nah, di penelitian kewajiban khusus ini beberapa seperti pelaporan terkait dengan hasil penelitian, bahkan publikasi, bahkan terkait penulisan buku, ini juga dilakukan. Nah, ini bisa ditarik ke kewajiban khusus. Itu bisa, otomatis itu bisa. Tapi pemerintah menetapkan di sini setelah atau lebih dari 3 tahun. Apabila lebih dari 3 tahun dan dosen tersebut tidak melaksanakan, maka tentunya dosen tersebut pertama tidak bisa terkait dengan serdosnya, pasti akan bermasalah. Itu baik ke eligible-nya maupun ke pencairan tunjangannya seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang perlu dikatakan bahwa kewajiban dosen selain melaporkan LKD yang tentunya profesor atau dosen biasa seperti itu 12 sampai 16 SKS Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu untuk dosen atau profesor dengan tugas tambahan ini menjabat Bapak Ibu ya, menjabat sebagai internal kampus seperti itu. Atau memang sudah di SK-kan sesuai dengan OTK dari kampus seperti itu atau petor dari kampus. Itu kewajibannya itu sekitar 3 sampai 16 SKS pelaksanaannya. Kurang dari itu Bapak Ibu tentunya akan tidak memenuhi ya, tidak memenuhi maka merah sehingga itu akan ternyatakan bahwa memang tidak baik pelaporannya PKD. Lalu juga di sini yang perlu digarisbawahi bahwa yang sudah memiliki JAFUNG wajib melaporkan kewajiban khusus Bapak Ibu bagi dosen yang memang TMT jabatannya fungsional minimal 3 tahun. Ini untuk asisten ahli, lektor minimal 1 buku atau 1 artikel publikasi ilmiah nasional atau karya monumental lainnya atau karya yang diterapkan. Untuk lektor kepala sendiri minimal 3 artikel jurnal terakreditasi peringkat 1 atau 2 atau 1 artikel jurnal internasional, 1 paten, 1 karya seni desain atau 1 karya monumental lainnya atau 1 karya yang diterapkan. Silakan nanti semua ini nanti akan dijabarkan di POBKD ya. Masih sekarang ini masih menggunakan POBKD 2019 tapi nanti sebentar lagi akan di launching ke 2021 gitu POBKD-nya atau panduan operasional BKD tahun 2021 itu sebentar lagi akan launching. Jadi Bapak Ibu, yang kewajiban khusus asisten ahli dan lektor di sini memang perlu digarisbawahi memang harus baik ya, bukan hanya untuk pangkatan ini bedakan antara BKD dan kepangkatan. Kalau asisten ahli baik dia sudah masih dia sebagai penulis penulis pendamping atau penulis kedua, ketiga atau anggotanya itu tidak apa-apa. Yang penting sudah memenuhi kewajiban khusus. Tapi untuk PAK lain lagi, PAK minimal satu artikel atau 1 publikasi yang
memang harus menjadi penulis utamanya sebagai syarat atau kenaikan pangkat seperti itu, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu di sini juga dipertegas itu memang perlu dikatakan paling sedikit itu satu untuk asisten ahli memang artikelnya ya baik sebagai penulis utama maupun pendamping seperti itu. Dengan adanya terbitnya Permenpan nomor 1 tahun 2003 tentang Jafung, jabatan fungsional, maka dilakukan pertama memang ini penyesuaian PO-BKD tahun 2001 nanti akan sebentar launching. Lalu penyesuaian pada sister BKD nanti yang sekarang ini kita lakukan yaitu menggunakan sister cloud, Bapak Ibu, dan beberapa aturan yang masih mengalami penyesuaian terkait dengan beberapa uh, pelaksanaannya seperti admin dan pelaksanaannya siapa pengesahannya seperti itu akan disesuaikan dengan aturannya akan di launching selanjutnya. Lalu kita tinggal menunggu saja, Pak. Lalu terkait dengan penyusunan rancangan Permenpan ini untuk Jafung dan Permen Dikbud Ristek di sini terkait dengan Jafung dosen. Sementara ini yang informasi yang kami dapatkan, Bapak Ibu, kita tidak ada pengaruhnya ya terkait dengan Permenpan nomor 1 Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini sebenarnya secara terlangsung tidak berpengaruh karena yang ingin kenaikan Jafung ke asisten ahli maupun lektor kepala, asisten lektor atau lektor kepala itu masih normal, masih dalam artian masih tidak melalui validasi Permenpan secara langsung, tapi melalui LLDT Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu mohon kesadarannya bahwa yang sudah 2 tahun ini atau lebih melaksanakan Tridharma, tolong segera melakukan kenaikan jabatan fungsional. Ini tujuannya apa? Sebenarnya bukan untuk kami saja atau pihak kampus atau institusi sebagai keuntungan yang tidak, Bapak Ibu nanti juga ini sebagai bagian karir Bapak Ibu. Sebagian nanti ini imbasnya bahwa apa? Catatan terkait dengan data dari di prodi-prodi Bapak Ibu. Nah, harapannya bahwa peningkatan terkait dengan jabatan fungsional ini di tingkat prodi itu meningkatkan terkait dengan nilai tambah dari prodi tersebut Bapak Ibu, bahkan home base Bapak Ibu sekarang ini. Jadi mohon kesadarannya Bapak Ibu, sekali lagi yang sudah 2 tahun lebih ini terkait dengan Jafung mohon diusulkan. Kita akan segera proses terkait dengan pelaksanaan itu, kita akan bantu mendampingi. Terkait dengan selepas itu penilaian asesor bla bla bla, kami serahkan semua penilaiannya ke LLGT Bapak Ibu karena penentuan siapa asesornya, kapan terbitnya, kapan kapan itu SK-nya itu adalah LLGT Bapak Ibu. Itu di luar kewenangan kami seperti itu. Lalu Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang perlu garis bawahi memang dikatakan bahwa sister ini bagian dari portofolio kita Bapak Ibu. Semua data kita akan dapat ambil dari sister ini. Ibaratnya itu kita nih kulkas ya, kulkas. Semua bahan terkait dengan pendidikan formal, pengajaran, penelitian, pengabdian, bahkan aktivitas pendukung penunjang lainnya, semua itu tercatat atau terrekod semua di portofolio sister Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu nanti saya jelaskan mana sih yang portofolio, mana sih yang penarikan BKD, nanti saya jelaskan. Nah, ibaratnya portofolio ini ya sister Bapak Ibu ya. Jadi sister ini jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Kedepannya ini juga sebagai peningkatan terkait dengan PAK nanti. Walaupun sementara ini dengan adanya Permenpan RB nomor 1 ini, PAK ini khusus untuk pelaksanaannya di pegawai negeri sipil. Untuk dosen yayasan masih menggunakan nanti akan dijelaskan oleh Bu Nuril, yaitu menggunakan Siladikti dan PAK pusat seperti itu. Lalu untuk Serdos juga itu menggunakan terkait dengan Sister Cloud sekarang ini yang portofolionya ya dari Sister seperti itu. Jadi data-data PAK, Serdos, BKD itu ya semua ada di portofolio Sister. Jadi Bapak Ibu semua. Jadi portofolio Sister Bapak Ibu ini kalaupun ada kegiatan segera upload Bapak Ibu. Dari penugasan, dari pengajaran, dari penelitian, pengabdian, segera dieksekusi atau segera diinput di Sister. Itu tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Nah, nanti waktunya BKD, waktunya Serdos, tinggal ditarik saja. Jadi tinggal ditarik saja data tersebut, sehingga data itu ready. Ya, jadi
ready tinggal ditarik saja. Jadi kita memilihkan waktu atau ibaratnya kita tidak memakan waktu untuk penginputan data yang lainnya atau bla bla lainnya seperti itu, memakan waktu. Semua terkait ini pasti akan terkait dengan data kepemimpinan, kepegawaian, bahkan beberapa refill asesor semua akan di pangkalan data, bahkan pangkalan data semua mengacu kepada sister cloud ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kedepannya juga bisa ini, bahkan nanti dipak saja sendiri, nanti kita bahkan nanti rencananya bukan hanya PNS saja, dosen yayasan juga pasti akan beralih menggunakan paknya menggunakan sister cloud seperti itu. Tapi sekarang ini masih hanya dosen pegawai negeri sipil saja yang paknya menggunakan sister cloud seperti itu. Tapi kemungkinan nantinya akan berkembang ke dosen yayasan juga akan menggunakan data sister code untuk pak tersebut. Ya. Terus Bapak Ibu asal mula terkait data portofolio Bapak Ibu. Untuk pendidikan Bapak Ibu, semua nanti data seperti pengajaran, mata kuliah ini diambil dari sister itu diambil dari feeder Pedidikti yang nanti ini nanti seperti nama mata kuliah dan lainnya seperti itu diinput oleh Pak Fendi tentunya selaku terkait dengan akademik ya. Itu nanti di sini semua itu. Bapak Ibu sudah nanti ngecek di portofolionya di pengajaran Bapak Ibu sudah terdata nama mata kuliahnya. Apabila ada mata kuliah yang tidak apa ya tidak sinkron, mohon dilaporkan ke Prodi untuk nanti diteruskan ke Pak Fendi seperti itu. Lalu untuk data penelitian Bapak Ibu nanti di Sister pasti akan sinkron dengan data Sinta. Nah Bapak Ibu apabila yang belum mendaftar Sinta nanti silakan menghubungi LPPM atau Bu Bu Lina atau nanti Bu Ping seperti itu. Nanti akan dijelaskan pendaftaran bagaimana terkait penarikan, sinkronisasi dan lainnya terkait data. Hal ini data Sinta ini akan bersinergi ke data Google Scholar Bapak Ibu. Jadi mohon disinkronkan nih Google Scholar, nanti saya akan jelaskan juga, nanti saya akan bukakan seperti itu. Lalu ini akan Sinta ini akan mengeling kemana juga? Akan mengeling ke data Simlitama. Sekarang beralih ke data Bima ya, menggunakan data Bima Bapak Ibu. Nah, data Bima ini sebenarnya juga nanti berhubungan dengan LPPM. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi juga apabila yang belum memiliki akun, silakan monggo menghubungi pihak LPPM. Baik nanti juga pelaksanaan pengabdian juga seperti itu. Nanti dari Sister itu akan sinkron ke Bima seperti itu semuanya. Apabila nanti ada urgensi atau terkait dengan data-data misalkan undangan pengabdian, undangan terkait narasumber itu bisa secara manual di Sister Cloud. Untuk penunjang sama di sini di Sister itu diinput manual ya. Nah, tapi juga semua data-data dilengkapi dengan bukti URL yang nantinya Bapak Ibu upload di Google Scholar. Jadi Google Scholar di Google Drive. Jadi Bapak Ibu nanti semua data pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang itu diharapkan itu di backup di Google Drive. Nah, Google Drive ini nanti linknya nanti akan ditautkan ke Sister Bapak Ibu. Jadi itu sebagai backup terkait apabila ada sewaktu sinkronisasi data, atau sekarang ini kita lagi nanti ke depannya migrasi data, itu tidak terhapus, bahkan datanya masih utuh Bapak. Jadi itu harapan. Oke, langkah-langkah terkait penerapan Sister BKD, Sister Cloud di sini memang Bapak Ibu yang baru-baru di sini tentunya dosen baru yang baru memiliki NIDN tentunya silakan Bapak Ibu registrasi nanti di Sister Cloud ya. Ya, ibaratnya di sini ada nanti lupa password perubahan itu atau perubahan username silakan nanti daftar registrasi nanti silakan nanti menghubungi Mbak Kiki apabila yang belum memiliki akun ya nanti silakan daftar seperti biasa di Sister lalu dilaporkan ke pihak kami atau P3SDM. Lalu untuk mekanismenya Bapak Ibu nanti silakan input dokumen tadi penilaian secara daring bahkan klaim LKD. Nanti di sini input dokumen itu tadi saya katakan linkkan ke Google Drive Bapak Ibu. Sekali semua dokumen yang saya contohkan itu semua harus terinput linknya ke Google Drive. Ya, walaupun nanti kita akan laporkan juga ke Sister itu sebagai backup. Lalu klaim LKD nanti setelah nanti simpan seperti itu. Nanti kalau bisa memang unggah bukti kinerja seperti pengajaran bisa ajarkan caranya seperti apa. Nanti klaim LKD tugas belajar juga seperti itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Nuril tentunya. Lalu ada klaim kelebihan
beban mengajar, klaim kelebihan kewajiban khusus dan penilaian asesor eksternal nanti semua kita bantu, Ibu. Kita bantu, kita apabila tidak mengerti silakan menghubungi kami ataupun kalau satu prodi misalkan ingin ingin apa diberikan apa ya diberikan arahan seperti itu kita bisa diskusi bareng tentunya monggo komunikasikan dengan kami seperti itu agar semua di setiap prodi dosen-dosennya tuntas tidak ada lagi yang tidak mengisi BKD di semester ganjil 2023-2024 ini. Lalu hasil akhirnya tentunya Bapak Ibu peningkatan kualitas data tentunya untuk peningkatan kualitas data ini berkaitan nanti ke peringkatan kampus kita Bapak Ibu tentunya kalau data sister kita bagus, pelaporan Sinta, pelaporan terkait dengan sister kita bagus, tentunya akan meningkatkan nilai ya, nilai dari kualitas institusi kita tentunya. Lalu pelayanan kualitas pelayanan dan bahkan mereduksi beban kerja Bapak Ibu, nanti portofolio semua itu tentunya semua akan bersumber pada data sister cloud. Jadi jangan dianggap remeh, semua data kinerja diharapkan semua tercantum di sister cloud tersebut. Gitu. Saya itu aja. Terima kasih. Saya jelaskan dulu bentar berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan di sister. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, ini terkait dengan data sister kita masih menggunakan data ITSNU Pasuruan. Jadi tidak apa-apa apabila nanti terjadi migrasi, apabila sudah kita ditetapkan dan sudah dinilai oleh asesor tentunya data tidak akan berubah, Bapak. Jadi masih kita ada kesempatan terkait dengan data ini. Saya harapkan bisa semua data akan terinput sehingga kalau ada migrasi data tidak terhapus gitu ya. Apabila sudah ditetapkan gitu. Oh ya, saya lupa menginformasikan Bapak Ibu, nanti saya akan menyurati juga secara resmi ke setiap prodi untuk menginformasikan ke dosen bahwa setelah kita konsultasi ke pihak LDikti, kita diberi waktu pembukaan BKD itu hanya sesuai dengan SOP dari LDikti Bapak Ibu. Kita hanya diberi waktu 2 minggu Bapak Ibu. Kita hanya diberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikan semua BKD sampai ke penilaian. Jadi harapan kami nanti kita akan surati secara resmi ke Kaprodi untuk diteruskan ke dosen-dosen. Jadi kita akan menyelesaikan waktu penarikan BKD, penarikan data BKD ya dari portofolio BKD itu dari 1 minggu. Jadi kita mulai dari minggu depan Senin sampai ke Sabtu, Bapak Ibu. Jadi itu, jadi kita ada berikan waktu sempat minggu, kita akan coba bekerja juga kita untuk memplotting terkait dengan data asesor, jadi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya juga asesor di sini nanti Bapak Ibu juga seperti semester lalu nanti silahkan didiskusikan dengan prodi masing-masing asesornya yang cepat, yang gercep, yang mudah dihubungi itu siapa? Siapa? Silahkan tentukan masing-masing Bapak Ibu. Ya, jadi biar berkomunikasinya apabila ada revisi, ada yang lainnya cepat dihubungi dan bisa direvisi dengan baik. Jadi biar tuntas terkait dengan BKD-nya. Jadi satu minggu diberikan waktu untuk penarikan dan 1 minggu lagi untuk penetapan terkait dengan penilaian bahkan sampai ke pengesahan penutupan seperti itu Ibu. Jadi harapan kami 2 minggu dalam PKD ini mulai dari minggu depan dan minggu depannya lagi itu diharapkan bisa selesai Bapak Ibu, selesai. Jadi bisa semuanya tuntas, tidak ada lagi teman-teman dosen yang tidak mengerjakan BKD. Gitu. Lalu terkait dengan data Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dosen-dosen yang sudah, yang baru ya, yang baru mendapatkan akun silahkan
data pribadi ini, ajukan perubahan-perubahan untuk pengisian-pengisian, silahkan ini dilengkapi dulu Bapak Ibu, sesuaikan. Lalu data ini nanti tolong apabila pengajuan pengubahan seminggu ini kami akan standby untuk melihat apakah pengajuan dan tidak. Jadi akun ini masih ada perbaikan, kemarin masih ada diperbaiki oleh Pak Fendi, lalu nanti akan dikawal oleh Mbak Kiki tentunya untuk data terkait dengan perubahan data masing-masing dosen. Jadi pengajuan ini dari pengajuan Bapak Ibu diubah, nanti dari PT akan memvalidasi, mengapprove, lalu diteruskan ke LLDT. Seperti itu. Nanti data pribadi, data in-passing seperti itu juga, semua Bapak Ibu yang belum memiliki in-passing ya tidak apa-apa. Kalau sudah memiliki in-passing silahkan tambah dan ajukan Bapak Ibu secara mandiri. Monggo silahkan. Ya. Yang sudah punya in-passing silahkan, jabatan fungsional juga begitu Bapak Ibu. Yang sudah memiliki jabatan fungsional silahkan diajukan melalui tambah jabatan di sini. Asisten ahli yang sudah memiliki tolong kesadarannya untuk dilaporkan sehingga apa? Sehingga data jabatan fungsional Bapak Ibu sudah sesuai dengan jabatan fungsional yang TMT yang sudah sesuai dengan SK yang ditetapkan. Lalu kepangkatan juga seperti itu, kepangkatan di sini golongan ya, monggo silakan nanti misalkan terkait dengan 3B in-passing ya, ini bagian in-passing, silakan nanti Bapak Ibu tambahkan juga ya terkait dengan informasi tambahan bahwa Bapak Ibu sudah me, apa, me, merubah data, sudah tahu in-passing, ternyata sudah golongan 3B setara CPNS atau ASN lah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, informasi sedikit bahwa nanti apabila misalkan di data perubahan, misalkan seperti ini Bapak Ibu, di sini biasanya kemarin beberapa itu saya tidak, walaupun sudah menginput ya Bapak Ibu, sudah di profil tadi di sini itu sudah semua di approve dan sudah disetujui, ternyata di berandanya itu belum belum terjabat misalkan lektor, bahkan ke pangkatan ini belum terdata, itu diharapkan bahwa melapor ke pusat bantuan ini Bapak Ibu, ya, melapor ke pusat bantuan karena itu beberapa biasanya tidak sinkron langsung. Ini kejadian di saya juga. Silakan nanti apabila ajukan perubahan sudah melebihi 7 hari, nanti silakan Bapak Ibu ke pusat bantuan men-screenshot atau itu data-datanya agar dilaporkan. Ya, agar dilaporkan di pusat bantuan agar di beberapa bisa dilanjuti. Ya, ya banyak sekali juga beberapa juga ada yang ditolak tentunya. Tapi diperbaiki dan direvisi sesuai dengan hasil revisi yang tersebut. Setelah dari profil ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti isi juga, misalkan di pendidikan formal di sini silakan Bapak Ibu mengisinya secara lengkap, kualifikasi, lalu diklat Bapak Ibu silakan nanti di sini juga isi. Nah Bapak Ibu nanti terkait dengan AA Pekerti, yang di sini ada 3 kemungkinan Bapak Ibu informasi yang tidak ya, yang tidak misalnya sudah AA Pekerti nih, tetapi belum terinput datanya karena memang ada 3 kemungkinan. Kami sudah beberapa menyurati, ternyata juga beberapa sama jawabannya tentu. Yang pertama, jika kami juga sudah konsultasi ke LDT juga jawabannya ya pertama adalah itu terkait dengan aturannya tahun di bawah tahun 2021 itu memang tidak diakui Bapak Ibu AA pekertinya. Ya, jadi AA pekertinya di bawah 2021 itu tidak diakui. Yang kedua, ada alternatifnya, Bapak Ibu. Kenapa yang dosen lain bisa, dosen lain juga bisa, ada beberapa. Diberikan saran oleh LDT, itu adalah terkait penambahan, Bapak Ibu. Seperti ini, saya juga pekertinya juga di Bogor juga, di IPB, itu tapi tahun 2012. Tapi melalui skema magang dosen muda, seperti itu, selama 6 bulan. Seperti itu. Jadi, tidak melalui ajuan, tapi memang kita tetap tetap saya lampirkan, maka dari itu tetap diakui, ya tetap diakui. Waktu serdos tetap diakui, seperti itu. Saya laporkan tapi Bapak Ibu mohon tambahkan saja, kalaupun ada jawaban terbaru tentunya, ataukah seperti beberapa contoh Pak Reza itu memang sudah 2 dikatakan memang tetap tidak diakui, tapi berusaha saja. Dan yang ketiga alternatifnya adalah
selalu standby Bapak Ibu. Saya kurang tahu juga bahasa standby ini bahasanya LDT seperti apa. Tapi memang berdasarkan dari informasi dari LDT memang sewaktu-waktu memang penambahan data AA pekerti itu memang ada. Tapi saya kurang tahu kapan itu tidak tahu. LDT pun tidak tahu. Ini data pengambilan data ini biasanya pusat. Biasanya ini mendekati pembukaan serdos biasanya. Ya, tapi Bapak Ibu tetap aja standby atau sering setiap hari melihat terkait penambahan A pekerti yang sudah. Nah, selain ini Bapak Ibu di sini dikatakan non A pekerti. Jadi silakan apabila memiliki data-data diklat misalkan diklat, mohon Bapak Ibu silakan di sini untuk menginput datanya, baik data pelatihan-pelatihan secara mandiri maupun yang utusan dari atau ditugaskan dari institusi tentunya. Silakan. Lalu di sini juga silakan Bapak Ibu apabila ada riwayat pekerjaan, misalkan konsultan atau yang lain-lain, silakan Bapak Ibu di sini juga diisi. Monggo, silakan SK-nya kapan, laporannya bagaimana, silakan di sini laporkan semuanya, tinggal tambah di sini Bapak Ibu. Semua berkaitan dengan ini industri. Jadi industri boleh Pemkap, Pemkot, industri yang lainnya atau di dunia industri silakan di sini kerjasamanya monggo input datanya di sini. Lalu di sini untuk kompetensi ini untuk yang sertifikat yang sudah serdos saja Bapak Ibu nanti akan otomatis masuk di sini tentunya. Lalu untuk tes ini untuk tes TOEFL dan lain-lain akan nanti di sini ditambahkan seperti itu. Lalu untuk pelaksanaan pengajaran Bapak Ibu. Nah, di sini. Bapak Ibu yang dikatakan portofolio, ya Bapak Ibu yang dikatakan portofolio itu ya ini Bapak Ibu mulai dari profil, kualifikasi, kompetensi, pelaksanaan pendidikan, ya, mulai pengajaran sampai tugas tambahan, lalu pelaksanaan penelitian, ya, publikasi karya, paten, lalu juga di sini pengabdian, pembicara, pengolah, jabatan struktural, ya ini di luar internal ya, ini organik di luar tentunya. Lalu penunjang seperti anggota profesi, penghargaan, penunjang, bahkan reward. Nah, ini itu bagian dari portofolio Bapak Ibu. Ini bagian dari portofolio Bapak Ibu. Ini dapat diakses kapanpun Bapak Ibu. Jadi ini dapat diakses kapanpun. Silahkan apabila data terbaru langsung langsung diimport ke sini, ya, langsung diupload, diperbaiki datanya, diperbarui seperti itu. Silahkan saja. Jadi Bapak Ibu mohon kalanya nanti di sini tentunya diinputkan datanya, ya, diinputkan datanya. Jadi apabila nanti ada layanan BKD rekaman data seperti ini, itu tinggal menarik datanya saja, Bapak Ibu. Tinggal menarik datanya saja. Jadi ini Bapak Ibu untuk terkait dengan genap untuk BKD Ganjil 2023-2024 ini belum dibuka ya. Jadi informasi yang dapatkan insya Allah Senin. Jadi Senin pagi kalau sudah sudah dibuka, kami akan bukakan aksesnya untuk Bapak Ibu silakan mulai bekerja. Jadi kami hitung itu surat ini pagi secara resmi kemarin tinggal beberapa melampirkan surat pernyataan dari pimpinan dan daftar nama-nama dosen yang pembukaan yang terdaftar di BKD ITSNU Pasuruan. Jadi kami pagi ini kita akan melaporkan itu LDT insya Allah Senin itu akan terbuka. Kita akan bukakan. Jadi prosesnya LDT buka, kita masukkan pengesahannya, lalu akan terbukalah terkait dengan pengisian BKD. Itu. Silakan nanti Bapak Ibu terkait dengan menulis terkait dengan uh, lihat laporan, lalu silakan Bapak Ibu mengisi semua laporannya seperti itu. Nanti Bapak Ibu itu, nanti mulai dari pengajaran, Bapak Ibu silakan nanti komunikasikan apabila ada mata kuliah ini yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan Bapak Ibu, silakan laporkan ke Kaprodi, Kaprodi akan teruskan ke Pak Fendi tentunya selaku pemegang ini Pedikti. Ini laporannya ke admin PT ya. Jadi admin PT Pak Pediktinya itu ke aksesnya ke Pak Fendi. Jadi mohon dilaporkan ke Kaprodi dulu, jangan per dosen Bapak Ibu ya. Jadi per dosen silakan ditelaah masing-masing, nanti ya, semua akan include, akan dilaporkan ke Pak Fendi kalau apabila ada dosen yang bermasalah tentunya. Jadi Bapak Ibu Kaprodi menghimpun saja kira-kira apa yang yang mengalami bermasalah seperti itu.
Lalu ini juga dikatakan Bapak Ibu, di sini sebenarnya bisa ada pelaporan terjadi bimbingan ini bisa ke arah eh, bimbingan terkait dengan PKL, KKN seperti itu. Apabila belum terinput Bapak Ibu, nanti silakan di sini berkomunikasikan ke Kaprodi. Kaprodi juga akan melaporkan ke Pak Fendi. Insya Allah ini sudah selesai. Ini yang ganjil sudah masuk terkait ini. Beberapa sudah masuk. Silakan nanti Bapak Ibu bisa melaporkan ini ya juga gitu. Lalu pengujian Bapak Ibu di sini pengujian mahasiswa ini sebenarnya ke tugas akhir sebagai penguji ya, melaporkan pengujian. Jadi Bapak Ibu SK-nya penguji sebenarnya ini dipisah tentunya bisa dilaporkan di sini untuk pengujian. Lalu untuk bahan ajar Bapak Ibu silakan bahan ajarnya Bapak Ibu kalau memiliki buku bahan ajar silakan input secara mandiri di sini. Silakan diinput kalau sudah ada ini sih memiliki ISBN silakan diinput ISBN-nya. Kalau yang tidak seperti penuntun seperti yang tidak memiliki ya tidak apa-apa. Yang penting silakan nanti dilaporkan baik mandiri atau ada penerbitnya seperti itu. Lalu apabila di sini tidak memenuhi kualifikasi WAU berarti di sini berarti di sini tidak sesuai tanggal ya, tanggal BKD yang berlangsung maksud. Jadi itu maksudnya. Tapi dilaporkan saya tidak apa-apa. Kalau yang sudah berlalu itu. Tapi kalau Bapak Ibu semester ganjil lalu membuat panduan praktikum dan disahkan oleh Kaprodi, monggo saja. Atau panduan atau modul bahan ajar itu silakan disahkan di Kaprodi dan dekan silakan saja. Itu bisa menjadi dimasukkan di mana. Tapi tanggalnya harus sesuai dengan BKD ganjil. Jadi Bapak Ibu, BKD ganjil sebagai informasi itu dari 1 September sampai akhir Februari Bapak Ibu. Itu yang bisa diklaim. Kalau di luar itu tidak bisa diklaim Bapak Ibu. Misalkan saya punya karya ilmiah nih, karya ilmiahnya itu adalah bulan Agustus tahun 2023. Tentunya itu tidak bisa diklaim di semester ganjil Bu. Atau BKD atau ya publikasi saya itu adalah Maret 2024. Tentunya tidak bisa klaim di ganjil, karena ganjil itu sampai Februari. Jadi mulai 1 September sampai akhir Februari itu yang bisa diklaim. Lebih itu masuk misalkan dari Maret sampai ke bulan Agustus itu biasanya masuk pada BKD semester genap tahun 2024 ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu pembinaan mahasiswa silakan kalau ada pembinaan mahasiswa di sini misalkan terkait dengan pendampingan terkait dengan PPK Ormawa, terkait dengan misalkan apa namanya pembinaan apa BEM dan lain-lainnya, terus juga apa namanya pembinaan HMJ seperti itu silakan ini dilaporkan. Monggo nanti di sini dilaporkan agar semua akan masuk di data pelaksanaan pendidikan. Visiting scientist di sini silakan nanti kalau Pak punya ya biasanya beberapa di sini diundang perguruan lain untuk memberikan materi ya. Kalau punya Bapak Ibu punya silakan saja diinputkan data di sini. Lalu dataser di sini biasanya untuk lektor kepala kampus bahkan profesor biasanya itu sebenarnya ditugaskan di Aldikti ke kampus mana itu sebagai pembinaan kampus lain. Kalau Bapak Ibu punya monggo saja diisi. Lalu orasi ilmiah biasanya di sini monggo biasanya di sini dilakukan ya. Di sini kegiatan apa, judul makalahnya apa. Biasanya di sini orasi ilmiah ini beberapa dosen yang ditunjuk atau biasanya ke arah guru besar atau bahkan saat wisuda itu ada orasi ilmiah. Orasi ilmiah dari dosen yang memiliki karya ilmiah tentunya apa saja ditunjuk untuk orasi ilmiah di acara wisuda misal. Itu boleh saja, nggak apa-apa. Atau pertemuan-pertemuan yang lainnya, monggo silakan saja. Kalau punya, silakan diinput ditambah. Lalu pembimbing dosen juga seperti itu Bapak Ibu. Silakan nanti di sini diinputkan untuk bimbingan dosen ya. Silakan diinputkan. Bentar. Ya. Bimbingan dosen di sini silakan nanti diinputkan di sini berkaitan apa saja
Nanti di sini untuk POBKD silakan nanti kalau mau ya di apa di menggunakan aturannya POBKD nanti silakan di menggunakan POBKD 2021 sudah disarankan menggunakan POBKD 2021 ini. Lalu untuk pendidikan itu sampai tugas tambahan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu untuk tugas tambahan silakan misalkan kalau di sini misalkan menjabat sebagai ketua lembaga atau ketua badan di kampus silakan. Ini diakui ke arah misalkan tugas tambahan. Jadi ada dosen dengan tugas tambahan itu berdasarkan ini Bapak Ibu. Jadi silakan diinput tanggal selesainya kapan seperti itu. Jadi silakan ini diinputkan apabila sudah maka Bapak Ibu digolongkan dikualifikasikan sebagai dosen dengan tugas tambahan seperti itu. Lalu pengajaran sampai ke tugas tambahan sudah, monggo Bapak Ibu nanti di sini penelitian silakan nanti di sini ini berkaitan data Simliptamas ya atau data Bima biasanya. Di sini Bapak Ibu kalau punya penelitian, monggo silakan ini biasanya tersinkron langsung ya, tersinkron langsung dengan Bima. Nah, sekarang ini bicara terkait ini saya sudah contohkan adalah ini Bima yang punya penelitian yaitu record database DNA barcoding itu masuk dengan skala 2 tahun tentunya secara otomatis masuk. Tinggal nanti kita input SK-nya, kita input laporannya, kita input itu kita masuk jadi sebagai bahan nih BKD tahun 2000 ganjil ini. Lalu selain penelitian ini yang penelitian ya belum dipublish. Maksudnya laporan penelitian dalam bentuk laporan penelitian. Boleh nggak yang mandiri? Boleh saja, monggo, nggak apa-apa. Ada laporan penelitian, ada atau melaksanakan penelitian, tapi hanya berupa laporan penelitian. Boleh. Cara manual ditambahkan di sini boleh saja, tidak apa-apa. Tapi ini juga berdasarkan terkait dengan data, tapi harus ada SK tugas dari LPPM tentunya selaku penelitian pengabdian, pengawal penelitian pengabdian, dan juga harus ada laporannya Bapak Ibu. Selain surat tugas laporannya. Jadi diinputkan di sini secara mandiri, tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini bisa. Jadi silakan sekarang ada tugas, ada laporan mandiri, dilaporkan penelitiannya, laporannya seperti apa, lalu bagaimana surat tugasnya silakan diinput semua di sini. Oke. Lalu karya ilmiah Bapak Ibu, monggo karya ilmiah ini akan sinkron kepada Sinta Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang belum memiliki Sinta, ya, yang dosen dulu silakan Bapak Ibu mendaftar. Sinta ini daftar ke LPPM Bapak Ibu, ke Bu Lina atau ke Bu Ping tentunya. Silakan daftar. Ini untuk ini sebenarnya Sinta ini selain apa ya? Selain berguna untuk data rekod penelitian kita atau pengabdian kita, ini juga sebagai merekod peringkat kinerja dari penelitian dan pengabdian institusi atau kampus kita, Bapak. Jadi Sinta Sister itu bahkan itu juga sebagai apa? Database untuk melihat pemeringkatan kita atau penilaian pemeringkatan kampus kita, Bapak Ibu. Jadi mohon silakan Bapak Ibu ini perbaiki datanya. Baik Scopusnya, publikasi WOS, publikasi Google-nya, bahkan Garuda, booknya. Misalkan di sini kalau Bapak Ibu punya buku, monggo silakan Bapak Ibu apa namanya mengambil ya atau mencantumkan di sini. Bentar. Kalau punya Bapak Ibu di sini terkait dengan bukunya, monggo saja di sini silakan Bapak Ibu lampirkan semua buku yang sudah Bapak Ibu punya ISBN dan ada penerbitnya, Bapak Ibu. Monggo silakan saja. Nanti IPR di sini monggo saja. IPR ini haki dan paten. Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu yang memiliki paten dan haki silakan input di sini, Bapak Ibu. Silakan input di Sintanya, di IPR-nya. Lalu juga risetnya juga seperti itu, monggo kalau sudah punya riset seperti ini biasanya terinput berdasarkan di database Bima, ya. Ini langsung tersinkron database Bima. Lalu ini Komdev, ya. Ini tidak ada karena ini berkaitan dengan publikasi pengabdian dan ini produk prototipe seperti itu. Jadi ini database ini Bapak Ibu monggo nanti silakan yang belum punya daftar ini, yang punya akun ini silakan daftar ke LPPM yang nantinya akan sinkron kepada sister Bapak Ibu, ya, akan sinkron pada sister kita. Jadi
silakan nanti di sini akan publikasi, misalkan publikasinya apakah dia jurnal internasional bereputasi, apakah hanya sampai EBSCO atau eh, Scopus seperti itu, silakan nanti Bapak Ibu didaftarkan. Itu kita tarik di sini, kita tarik, misalkan ini menarik ya dari Sinta tersebut tadi akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nanti disortir Bapak Ibu, tidak semua langsung Bapak Ibu itu itu ya semua harus kita semua, tapi tidak disortir. Ada beberapa yang seperti ini, datanya seperti ini itu tidak terpakai, maka ini tidak usah. Jadi kita sesuaikan saja datanya penerbitnya seperti itu. Kalau sudah data ini sudah ditarik, maka kita mulai penarikan Bapak Ibu. Kita mulai penarikan, oke, yes. Nanti akan munculnya ya seperti tadi publikasi ini. Publikasi seperti ini. Ya. Tadi seperti ini Bapak Ibu, ini langsung sudah ditarik Bapak Ibu, sudah ditarik. Bapak Ibu silakan ubah data. Ubah data, ubah data. Sebentar. Oke, ini sudah dari awal tadi sudah hasil penelitian berupa jurnal bereputasi. Bapak Ibu, ini jenisnya apa, publikasi, aktivitas kalau dia sinkron aktivitas si Pelitamas, monggo saja, atau Bima, itu silakan judulnya apa. Jadi ada penelitian induk, gitu, ada penelitian induk, ada judul artikelnya itu bagaimana. Jadi di sini silakan nanti di sini jurnal artikelnya seperti apa, terbitannya. Misalkan Bapak Ibu itu ada, tolong dicek lagi ya. Misalkan terbitannya itu misalkan tadi ini kan seharusnya saya terbit bulan Oktober gitu, bulan Oktober. Tapi saat terimport itu bulan Agustus gitu, bulan Agustus. Tidak bisa ini, tidak bisa diklaim menjadi untuk BKD ganjil ini. Nah, Bapak Ibu kalau terbitannya ini harus sesuai ya berarti sesuai. Tulisannya di sini berubah Oktober tanggal 30 seperti itu. Monggo saja. Tapi jangan sampai tidak sesuai ya. Kalau terbitannya Agustus atau yang lalu semester BKD yang lalu bulan-bulan Juli 2023 ya tentunya jangan diubah baik untuk diklaim BKD ini nanti akan terdobel maka tidak sesuai PO BKD seperti itu. Terus volumenya, nomornya, penerbitnya internal Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu di sini inputkan datanya, ini inputkan datanya, filenya ini file tautannya Bapak Ibu. File tautannya file tautan ini dari Google Drive Bapak Ibu. Jadi semua nanti pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang semua Google Drive. Semua berikan Google Drive. Jadi di backup di Google Drive. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Jadi saya kumpulkan misalkan BKD, ini BKD ganjil gitu. BKD ganjil dari penelitian, pengabdian, pengajaran gitu. Pengajarannya terbagi absensi, jurnal, penilai, RPS, lalu SK, seperti itu. Ya, untuk penelitian ya cantum aja di sini satu artikel kita misalkan seperti itu. Monggo saja nanti linknya ini bisa dibagikan Bapak Ibu, dibagikan seperti ini. Nah, ini disalin Bapak Ibu, disalin, selesai, habis disalin lalu masukkan ke data ini tautannya. Nanti akan muncul seperti ini data ini, Bu. Jadi seperti itu. Jadi, Bapak Ibu jangan lupa penulisnya. Penulis dari mana saja? Bisa Bapak Ibu silahkan nanti tentunya. Bapak Ibu bisa walaupun di kampus lain tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu nanti upload di sini. Jangan lupa di sini misalkan korespondennya misalkan di sini. Korespondennya misalkan saya gitu. Ya, jangan lupa penulis pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa, kelima siapa. Jadi silakan diinputkan data semua. Kalau ada pun penulisnya dari mahasiswa, cantumkan. Kalau ada penulis yang dari institusi lain, silahkan dicantumkan juga di sini, Bapak Ibu. Lalu simpan Bapak Ibu, simpan. Oke. Setelah simpan, juga nantinya Bapak Ibu sama akan sudah terupdate data publikasinya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Sebenarnya akan terinput data seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau sudah terinput. Jadi bisa ditarik secara Sinta
Jadi Sinta itu Bapak Ibu, Sinta ini itu berdasarkan Google Scholar ya, berdasarkan Google Scholar ya. Jadi Google Scholar Bapak Ibu silahkan dilihat tentunya seperti ini, silahkan dilihat. Jadi dilengkapi data ini dulu, lalu bisa disinkronisasi ya secara mandiri ya. Itu kalau sudah sinkron, lalu bisa muncul data ini. Nah, setelah muncul data ini, nanti Bapak Ibu bisa tarik di Sister cara update. Kalaupun belum terinput di Sinta atau sudah tapi sudah di Google Scholar sudah ada, kalaupun masih bermasalah bisa menghubungi secara mandiri. Sebenarnya sinkronisasi bisa Bapak Ibu. Ini karena sinkronisasi mandiri bisa ya. Tapi kalaupun lambat atau mungkin belum terupdate di sini, monggo silahkan nanti menghubungi pihak LPPM seperti itu ya. Insya Allah bisa. Kalau belum, pasti ada data metadatanya yang salah. Kalau ada itu berarti ada yang salah. Berarti metadatanya yang salah. Kalau itu. Atau namanya sama biasanya. Biasanya inputnya di sini adalah nama sama nih misalnya. Namanya sama. Tapi nama belakangnya beda. Bukan kita. Kita klaim. Biasanya kita klaim tuh. Gitu. Itu jangan sampai. Jadi nanti akan diverifikasi itu oleh LPPM. Apakah betul itu publikasinya atau enggak. Sebelum disinkronisasi atau belum diakui. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sinkronisasi butuh waktu untuk verifikasi. Jadi jangan butuh cepat-cepat karena memang butuh verifikasi. Secara mandiri itu butuh waktu 7 hari Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Kalau mandiri LPPM tentunya LPPM harus juga memeriksa terkait dengan dia betul enggak itu namanya sama sesuai dengan publikasinya atau institusinya seperti itu. Itu bisa dicek. Oke, Bapak Ibu, nanti mohon yang baru-baru pentingnya Google Scholar, pentingnya Sinta, nanti pentingnya akun-akun lainnya perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Oke, setelah di penelitian pengabdian Bapak Ibu nanti paten Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu di sini paten. Kalau di sini silakan kalau menambahkan paten juga secara mandiri boleh. Walaupun nanti juga di Sinta, sebenarnya di Sinta juga sudah ada Bapak Ibu. Nanti Sinta di sini paten, haki, di sini juga sudah semua monggo. Silakan nanti dicantumkan juga. Tapi di sini juga silakan ditambahkan satu persatu boleh. Ini baru saya cantumkan satu saja di sini. Lalu di sini penelitian publikasi karya ilmiah paten sudah. Nanti Bapak Ibu nanti informasi Bapak Ibu paten dan haki monggo kalau ingin misalkan ingin menerbitkan buku atau mungkin apa secara mandiri, yang hakinya boleh ke Bu Nadia ya selaku lembaga baru yang terkait dengan haki dan paten silakan nanti dikomunikasikan saja. Kalau menggunakan lembaga insya Allah lebih murah dibandingkan secara mandiri. Informasi terakhir sih mandiri itu 600 yang dulu 400 gitu. Siapa tahu sekarang yang menggunakan lembaga kita bisa masih tetap 400.000 atau 200.000 tentunya. Itu. Nanti dikomunikasikan dengan Bu Nadia saja. Untuk pengabdian Bapak Ibu silakan di sini untuk pengabdian silakan di sini kalau punya pengabdian ada laporannya itu silakan saja dilaporkan di sini ada laporannya ya Bapak Ibu laporannya dilaporkan dan surat tugas. Jadi secara manual ada laporan ada laporan ada surat tugas juga. Silakan nanti ditambahkan di sini Bapak Ibu. Silakan tambahkan di sini nanti siapa anggotanya juga nanti monggo dicantumkan. Kalau misalkan satu prodi, makanya Bapak Ibu perlu pentingnya itu selalu berkoordinasi dengan prodi tentunya siapa semester ini, ayo bekerja sama meningkatkan terkait dengan penelitian pengabdian, kita bekerja sama nih prodi. Kalau penelitian sesuai dengan rumpun ilmunya, monggo saja semua sama. Pengabdian bisalah semua, walaupun di luar rumpun ilmu tidak apa-apa. Yang penting semua punya pengabdian, tapi berbasis prodi. Silakan saja laporannya ya laporan prodi aja, apa gitu. Jadi laporkan saja, monggo. Terus apabila ada juga penugasan asesor, misalkan saya asesor seleksi PPG Prajabatan ditugaskan dari Kemendikbud misalkan itu, monggo tidak apa-apa, silakan dilampirkan di sini SK-nya, lampirkan SK-nya. Jadi silakan dilampirkan SK-nya itu bisa diklaim per penugasan itu. Dia kalau misalkan penugasannya Oktober November semester lalu atau tahun lalu tentunya bisa diklaim di semester ganjil ini Bapak Ibu. Gitu. Bisa diklaim di semester ganjil ini tentunya. Lalu untuk terkait dengan pembicara Bapak Ibu. Nah,
Pembicara silakan saja, kalau ada undangan pembicara silakan Bapak Ibu, undangannya kapan, ada sertifikatnya atau tidak, atau yang lainnya. Ini bisa insidental, 1 hari, 2 hari, 3 hari, monggo saja. Silakan diinputkan di sini, terus ditulis anggotanya siapa saja, monggo, silakan. Ini bisa diklaim. Ya. Lalu untuk pengelola jurnal Bapak Ibu, di sini karena saya juga bukan pengelola jurnal, monggo. Di sini pengelola jurnal itu biasanya itu hanya editor chief, ya, kepala editor saja. Dan itu jurnalnya pun yang diakui oleh Sinta, bahkan Arjuna itu. Jadi kalau belum misalkan Bapak Ibu mengelola nih, sudah editor chief atau GM-nya lah, boleh didaftarkan, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi harus lapor dulu nih, kemana? Ke Arjuna dulu. Bisa diklaim nggak? Atau di pusat bantuan ini, kalau jurnal saya sudah tersinta, sudah ada masuk di Arjuna, ini SK terkait dengan misalkan editor chiefnya siapa. Nanti namanya di sini terdaftar tuh, nama jurnal terdaftar. Kalau nama jurnalnya tidak terdaftar, susah. Seperti itu. Nama jurnalnya susah. Jadi nama jurnalnya harus didaftarkan dulu. Bagi pemilik jurnal ya. Pemilik jurnalnya yang daftarkan. Lalu jabatan struktural di sini jabatan struktural organik ya, ke pemerintahan ataupun di luar kampus. Di luar kampus nanti bisa dibaca di POBKD 2021. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini yang di luar kampus ya jabatannya. Lalu penunjang Bapak Ibu, anggota profesi, silakan Bapak Ibu di sini anggota profesi apa saja silakan saja ya, nanti silakan dicantumkan dan masa berlakunya, biasanya masa berlakunya gitu. Di sini saya belum update ya untuk HPBI, di sini saya sudah bayar ke anggotanya. Ini sudah lewat ya. Saya sudah lewat karena ini ada beberapa, makanya harus sesuai makanya. Makanya ini perlu perlu tidak sesuai, ini perlu nanti saya lampirkan lagi daftar keanggotaannya atau kartu anggotanya seperti itu. Itu terus penghargaan Bapak Ibu silakan di sini penghargaan-penghargaan, nanti silakan kalau mendapatkan penghargaan seperti penunjang, tanda jasa, ini yang PNS ya, atau prestasi olahraga humaniora lainnya silakan silakan di sini dicantumkan Bapak Ibu, monggo silakan. Jangan lupa tautannya ini tetap ke Google Drive, tetap Google Drive Bapak Ibu. Di sini Google Drive semua tautannya ini yang ada tautan dokumen selalu di Google Drive, tetap semua, baik penelitian, pengajaran, pengabdian, dan penunjang semua di Google Drive. Gitu. Lalu setelah itu penunjang juga begitu. Tadi penunjang sudah seperti itu. Silakan itu. Apabila semua pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang itu sudah semua, Pak Ibu, monggo nanti kita akan buka mulai Senin tentunya ya. Rekapannya di sini kita sudah ada di sini, nanti semester ganjil yang ini belum ada dibuka gitu. Nanti kita akan coba mengisi di sini, Pak. Ya. Isinya apa saja, Pak? Ya, isinya seperti ini, Pak Ibu. Ini biodata. Kalau Bapak Ibu tadi di pengajaran ini ada tugas tambahan sebagai ketua lembaga atau yang lainnya, silakan di sini tambahkan. Nanti makanya akan di sini statusnya akan muncul sebagai dosen dengan tugas tambahan. Ya, itu. Privilege-nya ada. Ya, kalau teman-teman di sini mengatakan bahwa itu kartu sakti lah. Ya, karena ada penelitian nama pengabdian itu boleh tidak terisi gitu. Saya review sedikit nanti di sini terkait dengan penelitian pengabdian Bapak Ibu. Untuk pengajaran Bapak Ibu nanti akan seperti ini. Nanti akan merah seperti ini Bapak Ibu. Ini akan merah. Bapak Ibu nantinya di sini yang merah akan klik. Nanti Bapak Ibu buktinya silahkan nanti input seperti ini. Bukti pengajaran SK dan lain-lainnya seperti ini. Untuk saingannya seperti ini nanti. Pengajaran ini. Bapak Ibu inputnya seperti ini. Absensi, jurnal pengajaran, nilai, RPS, bahkan SK seperti itu diinputkan. Ya, linknya nanti jadi satu aja, tidak apa-apa. Ya, link pengajarannya menjadi satu atau dibuat satu-satu absensi ini monggo saja, tidak apa-apa. Nanti silakan Bapak Ibu dibuatkan seperti ini di PKD. Nanti dicantumkan
seperti ini ya, SK-nya jangan lupa. Terus kalau dia ada tim teaching Bapak Ibu monggo saja. Jadi kalau ada tim teaching monggo saja. Nanti di sini akan terbagi tim teaching seperti itu. Jumlah SKS berapa dan tim teachingnya berapa. Oke, di sini sama nanti buktinya ditarik ya. Ini secara otomatis akan muncul Bapak Ibu, otomatis akan muncul ya. Nah, Bapak Ibu akan mengubah ini juga. Kalau ini mata kuliah kita sudah upload upload buktinya semua, kita selesai Bapak Ibu. Statusnya kita ubah selesai. Ini dikatakan ada mata kuliah saya Bapak Ibu yang semester lalu, tapi bukan mata kuliah saya ini. Jadi makanya saya katakan gagal. Karena ini bukan mata kuliah saya, ya. Yang kemarin terinput. Ini mata kuliah yang lalu terinput ke saya seperti itu. Saya tulis gagal. Dan ini juga ada yang lain. Mata kuliah saya tapi saya kasih beban lebih karena tadi tidak harus melebihi 12 sampai 16 SKS. Makanya di sini status ini dirubah menjadi beban lebih, Bapak. Bapak Ibu, kelebihan boleh. Boleh tidak apa-apa tapi jadikan beban lebih. Nanti akan saya lihat nanti di simpulan sini harus apa? Kenapa harus dijadikan beban lebih, Bapak Ibu? Seperti itu. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu input datanya seperti ini yang mana biasanya tips saya ini mata kuliah yang sesuai rumput ilmu saya Bapak Ibu. Yang saya akui, saya klaim ya. Yang saya kan udah jadi beban lebih biasanya itu yang tambahan saja lah ya. Seperti ini beban lebih misalkan saya sudah muncul nih. Saya sudah selesaikan yang ini. Yang lainnya SKS-nya saya lebihkan. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Beban lebih. Tapi sesuaikan dengan rumput ilmunya Bapak Ibu. Itu saran saya. Gitu. Ini yang terklaim itu memang 41. Tapi kan ada mata kuliah saya yang bukan mata kuliah saya, Bapak Ibu. Makanya itu. Terus ini bimbingan yang kemarin itu belum terinput, Bapak Ibu. Makanya seperti bimbingan mahasiswa itu belum terinput semuanya. Di sini yang skripsi, bimbing utama iya. Lalu ini menguji, Bapak Ibu. Menguji, silakan nanti diinputkan semuanya nanti oleh Pangadata, Pak Fendi nanti akan membantu tentunya. Ini akan kita akui, lampirkan sebenarnya lampirannya sebenarnya SK dan cover lembar pengesahan sebenarnya. Itu sebenarnya syarat juga. Syarat nanti untuk menguji syaratnya di klaimnya adalah SK terus cover dan lembar pengesahan dari skripsi tersebut. Lalu yang kelas saya klaim di sini pengajaran saya belum klaim dan lain-lainnya. Di sini jabatannya saya di sini klaim ya. Tapi saya jadikan beban lebih, Bapak Ibu. Saya enggak selesaikan tapi saya jadi beban lebih ya. Terus lebih-selebihnya itu saja untuk pengajaran. Lalu tetap ya Bapak Ibu ya, semua di sini dokumen pendukung di sini semua tetap diinputkan data pendukungnya ya. Seperti itu. Lalu penelitian pengajaran Bapak Ibu di sini akan tampilannya seperti ini. Silakan nanti tarik Bapak Ibu. Tariknya nanti ada di sini tarik ya. Tarik terkait sinkronize. Nanti Bapak Ibu sinkron ya. Jadi menariknya untuk penelitian ini adalah sinkronize. Ada sinkron sini. Per item ini atau semua ada di sini seluruhnya itu sinkron. Maka semua penelitian yang ada di penelitian ini semua akan tersinkron di sini di periode September sampai bulan Februari ini. Seperti itu. Ya, ini kemarin saya klaim 2 artikel, tapi yang di sini saya masih lanjut ya, dan satu jadikan beban lebih. Tidak saya selesaikan karena kalau selesaikan akan melebihi kuota SKS saya. Seperti itu. Nanti saya jelaskan di simpulan. Terus itu ini terkait dengan penelitian. Kalau penelitian ini berupa penelitian ya, belum menjadi publikasi, belum menjadi artikel seperti itu. Ini kita tarik dari penelitian penelitian sudah jelas, data pendukungnya ada, laporannya ada, SK-nya ada, ini Bapak Ibu SK-nya ada. Itu ini masih berlanjut karena penelitian saya 2 tahun. Terus ini beban lebihnya ada, ini saya selesaikan saja. Karena nilainya poinnya kecil, saya klaim, selesaikan. Kalau yang poinnya besar, saya seperti ini, itu saya jadikan itu aja. Saya jadikan beban lebih. Kalau ini masih itu kecil juga gitu, saya jauh beban lebih. Terus next itu kalau ada paten silakan paten diakui semua monggo saja.
Oke, untuk pengabdian juga begitu Bapak Ibu. Pengabdian di sini diklaim silakan monggo SK-nya, jangan lupa kalau di sini saya juga ada sebagai asesor, SK-nya sudah, surat tugasnya seperti diklaim, monggo saja. Di sini berlanjut dan ini selesai. Oke, untuk penunjang begitu Bapak Ibu juga nanti ada di sini penarikan data. Di sini saya sebagai anggota profesi nanti ada sinkron, sinkron di sini kita tarik ya, kita tarik seperti itu. Lalu kewajiban khusus Bapak Ibu, silakan nanti juga sinkronisasi di sini. Jadi lektor itu, jabatan saya lektor itu minimal 1 buku dan minimal juga publikasi. Saya sudah di sini kita bicara lapak sudah memenuhi indeksnya, bukunya 5 dan publikasinya 8 seperti itu. Nanti ini akan diverifikasi oleh juga asesornya seperti itu. Lalu di sini simpulan, silakan simpulan di sini nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini perlu perhatikan. Di sini minimal 3 sampai maksimalnya 16 SKS Bapak Ibu. Kalau lebih dari 16 SKS, tentunya tidak boleh merah. Tidak sesuai perundangan Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu kasih beban lebih yang tadi itu loh. Yang tadi statusnya dikasihkan beban lebih. Makanya dikatakan untuk pendidikan saya beban lebihnya sekitar 39,25. Untuk penelitian saya 6,25. Untuk di sini saya tidak beban lebih, untuk penunjang juga tidak beban lebih. Lalu untuk pelaksanaan itu, jadi totalnya semua beban lebih saya adalah 45,5. Nah, Bapak Ibu jangan ngotot nih bahwa semua harus diselesaikan semua, maka akan merah. Di sini akan merah, maka tidak sesuai, maka tidak memenuhi syarat ya, seperti itu merah. Makanya kalau ini hijau sudah, lalu simpan, lalu ada yang lainnya seperti itu. Nanti ada simpan, kalau sudah disahkan lalu kami akan memverifikasi terkait itu dengan data asesornya seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu. Jadi itu sekilas terkait dengan teknis penarikan data BKD. Nanti sambil kita tanya jawab dulu atau nanti sambil yang kedua, monggo nanti moderator bagaimana? Apakah tanya jawab dulu atau nanti masuk ke Bu Nuri dulu untuk terkait dengan tugas belajar dan lain-lain informasi. Monggo. Saya kembalikan ke Bu Mayang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparannya terkait dengan penarikan data BKD. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita ke materi yang selanjutnya aja Pak Andi. Nanti jadi setelah materi yang kedua, baru nanti langsung tanya jawab. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Oke. Makasih Bang. Untuk selanjutnya materi yang kedua yaitu ajuan jabatan fungsional izin belajar atau tugas belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Nuril. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Bu Nuril. Halo Bu Nuril. Oke. Oke, sambil menunggu ini Bu Nuril membagikan layar, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu dosen yang hadir hari ini, monggo untuk mengisi absensi di chatroom nggih, itu sudah ada Google Form-nya. Monggo yang belum bisa absensi terlebih dahulu. Suara saya terdengar, Bu Maya? Oh, terdengar Bu Nuril. Oke. Monggo. Ya, terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Dekan, dan juga Bapak Ibu Baprodi, serta Bapak Ibu dosen semua. Ini singkat saja, karena memang waktunya juga sudah mendekati mau Jumatan. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dari hasil kemarin kita ke LLDB.
Jadi ada beberapa poin yang kita perlu untuk tambahkan dan juga laporkan seperti tugas belajar dan juga izin belajar. Namun sebelum itu menyinggung sedikit tentang ajuan jabatan fungsional yang Bapak Ibu sudah ajukan ataupun yang masih progres untuk penguploadan. Oke. Ini saya coba untuk meringkas seperti yang Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan ajuan Java ataupun yang akan mengajukan. Jadi masing-masing dosen yang akan mengajukan Java itu kita harus menyiapkan dulu semua dokumen ajuannya secara lengkap, mulai dari data Tridharma dan juga data penunjang, kemudian persetujuan pimpinan PT seperti surat-surat senat dan juga pemenuhan kriterium, kemudian surat pengantar dan lain sebagainya itu semuanya sudah fix. Baru nanti kita upload di Siladikti untuk yang ajuan asisten ahli dan juga lektor. Tapi akan berbeda ketika nanti Bapak Ibu sudah mengajukan di atas lektor, mulai dari lektor kepala dan juga guru besar. Nanti ada beberapa mekanisme yang berbeda. Dari laman Siladikti, kemudian masih harus masuk lagi aktivasi untuk di laman PAK, pengajuan angka kredit. Nah, Bapak Ibu untuk yang mulai dari ajuan dokumen sampai ke laman Siladikti, itu masih prosesnya di dalam PT, masih kita bantu untuk diperantari oleh operator PT. Nah, tapi ketika data itu sudah dimasukkan ke dalam Siladikti atau sudah masuk di lamannya Siladikti, maka itu menjadi wewenang dari LLDP 7 untuk memproses mulai dari pengajuan, proses penilaian, ada atau tidaknya revisi, maupun nanti langsung penerbitan PAK. Jadi memang ada beberapa contoh kasus yang ada yang pengajuannya lebih proses penilaiannya lebih cepat, ada yang proses penilaiannya memang sangat lama. Oke. Dari semester ini, semester ganjil 2023, itu kemarin kita sudah menyurati dua kali dengan yang hari Rabu, hari Selasa. Hari Selasa kemarin kita sampaikan surat lagi terkait beberapa dosen yang masih proses penilaian. Jadi memang untuk proses penilaian ini kami belum bisa memperoleh jawaban yang melegakan dari LLDP terkait harapan kami kan misalnya gimana Pak ini prosesnya apa yang kurang atau reviewernya bagaimana atau asesornya gimana atau dokumen apa yang perlu disiapkan lagi itu kita masih belum bisa mendapat jawaban yang seperti itu. Jadi memang di bagian ketenagakerjaan khususnya yang membidangi bagian ajuan Java tidak begitu mendapat informasi yang melegakan gitu. Jadi kita komunikasinya hanya bisa bersurat dan bertanya dengan jawaban yang masih ya silakan ditunggu dan dipantau terus di laman Siladikti seperti itu. Makanya ada beberapa yang mungkin masih menunggu untuk proses revisi ataupun penerbitan PAK. Untuk penerbitan PAK sendiri kadang sudah tulisannya penerbitan PAK statusnya, tapi SK-nya juga belum keluar-keluar. Nah, itu juga yang kemarin sempat kita tanyakan juga. Kemudian untuk mekanisme tugas belajar maupun izin belajar. Jadi Bapak Ibu yang sedang studi lanjut, baik yang secara mandiri maupun yang mendapat beasiswa atau tugas belajar, mohon untuk melaporkan ke kami bagi yang misalnya belum melaporkan, apa saja yang dilaporkan terkait dokumennya seperti LOA dari PT penerima yang surat keputusan untuk lolos seleksi, kemudian SK penerima beasiswa dan juga kontrak studi atau beasiswanya. Nah, nanti dari ketiga dokumen itu kita laporkan ke LLDikti untuk bisa dirubah statusnya di Pendikti sebagai
dosen dengan status tugas belajar. Nah, ini wajib untuk dilaporkan karena nanti ini misalnya nanti kita kena uji petik, nah itu bisa apa namanya diantisipasi dari sini karena dari LLDP juga sudah menghimbau untuk apa namanya mengarsipkan, menata atau menginventarisasi siapa saja yang tugas belajar dan juga izin belajar. Nah, ini juga terkait dengan pelaporan nanti di Sister. Jadi meskipun Bapak Ibu tugas belajar ataupun izin belajar, nanti di sisternya juga terkait BKD, itu juga akan tersinkron di situ. Bedanya dengan yang izin belajar, di izin belajar tidak memerlukan SK penerima beasiswa atau kontrak studi beasiswa, melainkan kontrak studi internal dengan PT. Nanti kita rancang dari tim P3SDM dan juga dari PT nanti untuk membuat sebuah kontrak studi, misalnya masa studinya harus berapa lama, kemudian ketentuannya apakah harus sama dengan yang menerima beasiswa atau seperti apa, itu nanti juga harus terupload untuk bisa dilaporkan di LLDB. Jadi memang untuk tugas belajar dan juga izin belajar harus benar-benar dilaporkan. Jadi mohon izin Bapak Ibu yang sedang studi lanjut, baik yang menggunakan dana mandiri maupun yang didapat beasiswa, tugas belajar maupun izin belajar untuk bisa melaporkan statusnya ke kami, untuk bisa kita laporkan di PDDikti gitu. Kemudian nyambung untuk kegiatan studi lanjut. Nah, ini pesan dari Bapak Wakil Rektor tadi. Monggo Bapak Ibu dari masing-masing prodi untuk memploting siapa saja yang akan studi lanjut. Nah, ini juga disesuaikan dengan rasio. Rasio misalnya di biologi ada 8 dosen. Nah, 8 itu berapa yang bisa untuk studi lanjut dan menjaga rasio di dalam prodi itu agar ketika banyak yang studi lanjut itu tidak mempengaruhi dari jumlah dosen yang aktif di dalam prodi itu. Jadi kan misalnya ada 5 dosen yang harus aktif untuk mengajar, maka bisa di situ 3 dosen yang bisa untuk studi lanjut begitu. Jadi tidak semuanya nanti statusnya menjadi tugas belajar atau izin belajar. Jadi yang ngajar nanti yang aktif di apa namanya aktif mengajar di semester itu juga tidak akan terbebani gitu. Mungkin itu secara singkat Pak Endi karena sudah jam 11 juga. Barangkali yang lebih urgent adalah di pengisian BKD yang hanya diberi waktu 1 minggu untuk pembukaan dari LLDB. Begitu Bapak Ibu, mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung digabung saja dengan materinya dari Pak Endi. Terima kasih Bu Mayang, saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Nuril atas pemaparan materi terkait pengajuan Java untuk izin belajar maupun tugas belajar. Karena ini sudah jam 11 nih Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan 2-3 pertanyaan kami persilahkan untuk mempersingkat waktu karena sudah mau Jumatan. Monggo Bapak Ibu, apa ada yang bertanya? Monggo langsung saja kalau ada yang bertanya. Bu Fahim, apa Bu Firda? Oh ini Pak Mustaqim sepertinya bertanya kapan dibuka BKD-nya Bu? Oke, sepertinya tadi sudah disampaikan mungkin apa Pak Mustaqim kelewat nggih. Monggo Pak Endi atau Bu Nuril ini yang menjawab atau gimana? Tahu. Oke. Oke, terima kasih Bu Mayang. Pak Takim, untuk BKD dibuka
tadi saya informasikan itu insya Allah Senin, Pak. Senin sudah kita buka seperti itu. Insya Allah Senin, mudah-mudahan Senin siang itu sudah dibuka semuanya. Jadi dosen-dosen prodi sudah mulai menarik data dari sister, dari sisternya di portofolio sister, sehingga untuk diupload dokumen-dokumen tambahan atau bukti-bukti tambahan. Saya garis bawahi Bapak Ibu, tolong dikomunikasikan dengan prodi kalau bisa sudah mulai sekarang membuat surat kepada kami siapa asesornya Bapak Ibu. Ya, jadi biar kami sudah mulai sekarang sudah mulai plotting eh Tekim siapa, terus TI siapa, lalu ibaratnya THP siapa dan prodi lain siapa saja menyurat secara resmi kepada kami biar asesornya sudah kami plotting tentunya Bapak Ibu asesornya sudah dihubungi untuk siap jangka waktu seminggu itu nanti seminggu depan berarti ya minggu depan berarti minggu depannya lagi untuk penilaian. Yang perlu saya tekankan Bapak Ibu, misalkan gini, saya tidak perlu bertele-tele perpanjang lebar lah, maksudnya tidak berpanjang lebar. Misalnya gini, apabila ada dosen yang asesornya sama, misalkan ada asesornya sama nih, sama dan sudah simpan permanen, selesai sudah, tinggal kita ajukan. Jadi dua dosen tersebut sudah kita ajukan langsung. Jadi tidak perlu lagi menunggu satu prodi selesai semua, tidak. Jadi tapi yang aksesornya sama ya Bapak Ibu ya, yang aksesornya sama. Jangan sampai nanti satu udah selesai, satu belum, minta ajukan nanti akhirnya tidak apa ya, tidak bersamaan gitu loh. Nanti akhirnya satu ternilai, satu nanti terlewat karena kesibukannya asesor tersebut. Jadi waktu asesor menilai itu langsung double, langsung misalkan oh ada 5, ya udah 5 semua yang dinilai seperti itu. Jadi saya menekankan bahwa tidak lagi satu prodi harus selesai semua, tidak, tapi saat ada prodi, ada di anggota dosen-dosen itu yang asesornya sama dan sudah selesai, itu kita kirim langsung ke asesor sesuai dengan surat yang kami terima. Nah, Ibu. Jadi perlu garis bawahi juga Bapak Ibu Kaprodi, silakan komunikasikan dengan di prodi masing-masing, silakan siapa ngelis asesor 1, asesor 2 siapa saja. Jadi biar kami cepat untuk nanti memplotting seperti itu Ibu. Jadi minggu depan insya Allah hari Senin siang mudah-mudahan sudah terbuka ya. Kita lagi menunggu juga pembukaan dari LDT karena surat ini sudah masuk nanti hari ini terkait dengan surat pernyataan dosen-dosen siapa aja dari kita yang perlu BKD dibuka seperti itu. Ya, bagaimana Pak Hakim? Oke, mungkin Pak Edi, ini ada lanjutannya di chat, saya bacakan aja. Mungkin tidak bisa ini suaranya. Kemudian saya ingin mengajukan jabatan lektor. Kira-kira apa saja yang disiapkan dan kalau boleh saya minta bantuannya dari PSDM. Siap. Bentar. Terkait dengan Javung lektor kapanpun itu siap Pak. Dalam artian apa saja yang disiapkan sama sesuai dengan artikel sama saat saat aset ahli Bapak Ibu ajukan sama. Tapi yang sudah diklaim di aset ahli itu tidak boleh Pak, diklaim kembali di lektor. Ya, monggo silakan saja. Kita kapanpun ingin pendampingan, kita tim P3SDM ada dari hari Senin, Selasa, Rabu ada di kampus. Monggo saja. Kalaupun prodi membutuhkan misalkan konsolidasi mau nge-zoom silakan saja. Tapi Kaprodi menginisiasi monggo saja, tidak apa-apa. Jadi diharapkan Kaprodi mengingatkan nih yang punya Javung silakan diajukan. Ayo diworo-woro karena ini berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dari prodi tersebut. Gitu. Tidak apa-apa, monggo silakan. Kami bantu, insya Allah kami bantu. Tidak ada kami senang kalau ibaratnya semua dosen-dosen itu cepat Javung, cepat Serdos, kami senang Pak Ibu. Tidak ada kami ingin persulit, tidak ada. Insya Allah tidak ada lah kami. Tidak ada punya kepentingan seperti itu. Ya, gitu. Gitu Pak Hakim. Terima kasih banyak. Bu Mayang, monggo. Sampun nggih Pak Hakim. Mungkin menambahkan Bu Mayang sedikit. Oh nggih, monggo Bu Nuril. Sebelum untuk penilaian asesor mungkin Pak Endi ditekankan lagi untuk
bukti-bukti pendukung PKD-nya untuk meminimalisir kita buka kunci atau buka tutup permanen PKD karena waktunya juga sudah sempit, cuma 1 minggu, jadi memang itu yang perlu benar-benar disiapkan. Dan juga untuk ini Pak Endi, yang kemarin ajuan ke asisten ahli, kita ada grup 20 dosen, tapi yang mengajukan masih 2. Dan 1 proses untuk upload ke Siladikti mungkin bisa ditindaklanjuti lagi Bapak Ibu dosen, monggo yang kemarin sudah ada di dalam grup dan juga kita sudah memberikan pendampingan, bisa dilanjutkan kembali biar nanti juga prosesnya bareng-bareng untuk ajuannya gitu. Gitu Pak Indi ya. Terima kasih Bu Nuril. Terima kasih Bu Nuril untuk tambahannya. Ini tadi saya lanjut ke ini dulu ya, lanjut ke yang mengangkat tangan tadi Bu Ping Tada. Monggo Bu Ping Tada. Ya, terima kasih Bu Mayang, Bu Nuril sama Pak Endi. Pertanyaan saya itu, saya mau memastikan aja ya, mungkin bisa dijawab sama Pak Endi atau Bu Nuril. Untuk bukti yang di Sister Pak, yang penelitian itu publikasi cukup kan Pak ya? Publikasi sama surat tugas cukup. Sama pertanyaan saya lagi, jadi di THP itu kita kan sebenarnya di BKD yang periode kemarin itu sudah ada asesor 2. Nah, karena sekarang kayaknya 1 asesor ini waktunya kita kan mepet, jadi kayaknya beliaunya itu nggak bisa ya. Nah, saya tuh kita lagi nyari asesor. Kemarin tuh masih minta ke asesornya di Bu Ratna. Nah, itu untuk mengetahui keilmuannya bisa nggak si asesornya yang dari TI itu ngasesorin THP itu dari mana gitu, Pak? Maksudnya biar kita bisa nyari opsi lagi untuk mencari asesor yang lain gitu loh. Karena kan waktunya kita agak-agak mepet gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ping. Monggo Pak Endi bisa ditanggapi apapun Bu Nuril. Saya jawab Bu Ping terkait asesor itu sebenarnya berkaitan dengan rumpun ilmu ya Bu ya, rumpun ilmu saja. Kalau saya pernah sebenarnya tapi jangan terlalu jauh lah ya, kalau rumpun ilmunya itu jangan terlalu jauh. Boleh saja, kan bukan satu prodi, tidak harus satu prodi ya. Rumpun ilmu tuh boleh. Jadi rumpun ilmu tapi jangan terlalu jauh banget, misalkan jangan jauh. Misalkan saya pernah itu diasesori oleh pendidikan matematika, tidak apa-apa, tidak masalah, gitu loh. Jadi apa ya? Bahkan saya yang pendidikan pun ke arah pendidikan murni, biologi murni pun tidak masalah seperti itu. Bahkan ada yang IPA, pendidikan IPA ke biologi pun tidak apa-apa, ya sorry. Jadi sesuai rumpun ilmunya saja Pak. Terkait dengan sejauh mana cakupannya, saya kembalikan ke Bu ada. Apakah THP itu misalkan serumpun dengan TI misalkan atau ke asesornya bisa, atau rumpun asesornya monggo saja. Saya kembalikan ke Bu Ping untuk menelaah itu. Oke Pak. Terus terkait dengan bukti-bukti, terkait dengan tadi bukti yang publikasi, yang sudah publikasi enggak apa-apa. Publikasi sebenarnya enggak butuh surat tugas apa, yang penting sudah publikasi. Yang penelitian Pak, untuk buktinya itu apakah penelitian. Untuk penelitian iya, penelitian tuh butuhnya adalah surat tugas dan laporan, Bu. Surat tugas sama laporan. Kalau surat tugas sama jurnal kita yang sudah publish gimana, Pak? Nah, gini. Kalau jurnal sudah publish itu enggak usah di penelitian, Bu, tapi dipublikasi. Jadi kita tarik di publikasi, Bu. Saya contohkan langsung. Oke. Biar enggak itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu penelitian yang belum dipublish ya, Bapak Ibu boleh tambahkan di sini. Tapi ada laporannya, ada surat tugasnya. Silahkan upload di sini Bapak Ibu. Tapi kalau sudah publish, tinggal tarik saja Bapak Ibu. Tinggal tarik saja di publikasi karya ilmiah ini. Tarik aja. Apa yang dibutuhkan? Tentunya ya artikelnya, iya.
ya apa namanya link jurnalnya itu di mana. Terus dia dia tersinta atau tidak atau apa lainnya itu informasi. Nanti kalau sudah ditarik, Bapak Ibu, sudah ditarik dari Sinta, dari Google Scholar ke Sinta. Jadi dari Google Scholar ini akan ditarik ke Sinta, ya. Sinta akan ditarik ke Sister, Bapak Ibu. Nih. Nah, sudah ditarik seperti ini, kami berhasil menarik satu publikasi ini, misalkan ini, ya ini diubah dulu, Bu. Diubah. Oke, sebentar. Waduh, jaringan bentar, Bu, ya. Sabar, sabar. Oke, ini, Bu. Ini, kalau misalkan ini mandiri, Bu, ya, publikasi mandiri nih, tidak berdasarkan penelitian. Nggak usah dipilih aktivitas Bima atau Silvanya, nggak usah dipilih. Apa, judulnya apa, nama jurnalnya apa, di sini laman jurnalnya apa, terbitannya, volumenya, nomornya, halamannya, ini penerbit penyelenggaranya apa, ya, doi dan ISN-nya apa. Nanti di sini upload, Bu. Ini upload, ya. Karena ini yang mengupload ini adalah apa namanya? Dosen lain, tentunya di sini namanya siapa saja. Korespondensinya adalah nama orang pertama yang menulis, Pak Ibu. Monggo saja. Kalau ada mahasiswa tulis, ya, ingat kalau diupload, Bapak Ibu, upload seperti ini, uploadnya ini, pilih upload nama dokumennya apa, lalu di sini keterangannya, keterangan di sini adalah publikasi. Nah, tadi publikasi. Nah, ini publikasi seperti ini. Tautan dokumen ini Bapak Ibu ke Google Drive penelitian. Nah, ininya yang nanti akan dilingkan, bagikan, salin ini, salin apa namanya, salin dokumen, lalu masukkan dokumennya di sini tautannya, tahu, paste, baru simpan. Kalau ini semua ini simpan, Bapak Ibu. Ini kalau penulis lain, monggo. Kalau dari institusi lain, ya silakan nanti simpan, Bapak Ibu. Silakan, selesai. Kalau sudah selesai, ya Bapak Ibu nanti akan bisa ditarik, Bapak Ibu. Terutama adalah periode penerbitan, Bapak Ibu. Sekali lagi, yang diklaim di semester ganjil ini, Bapak Ibu, itu adalah dari bulan September sampai bulan Februari. Sebelum bulan September itu tidak diakui, dan sesudah bulan sebelum bulan September itu tidak diakui, dan sesudah bulan Februari atau Maret itu tidak diakui sudah. Begitu, Bu, Bu Ping. Jadi kalau yang sudah publikasi, ya tinggal tarik aja dari Sinta atau dari, ya. Tapi kalau yang belum punya publikasi, tentunya laporkan, Bapak Ibu. Jadi ini ada laporannya, ada surat tugasnya. Begitu, Bu Ping Tada. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Mungkin satu lagi pertanyaan karena ada yang mengangkat tangan. Monggo Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Mayang atas waktunya. Saya mungkin ini arahnya bukan ke bertanya, Bu, ya, tapi karena hari ini termasuk di BKD itu ada penelitian dan pengabdian, dan tadi juga sudah dijelaskan terkait sinkronisasi data. Nah, ini saya menginformasikan bahwa kepada dosen-dosen yang lain, silahkan untuk mendaftar Google Scholar bagi yang belum. Pendaftaran Google Scholar itu secara mandiri. Nah, untuk dosen-dosen yang sudah punya Google Scholar, silahkan dicek. Jika ada publikasi orang lain yang nyangkut di Google Scholar-nya, segera di-delete. Gitu. Karena nanti jika tidak di-delete, akan menjadi laporan ke pihak Sinta Pusat. Nah, nanti jangan-jangan akun Sinta Bapak Ibu yang akan di-delete oleh pusat. Gitu. Karena terlalu banyak publikasi orang lain yang nyangkut.
Kemudian yang kedua, untuk pendaftaran Sinta itu secara mandiri, menggunakan email institusi atau email apapun bebas, password juga ditentukan sendiri. Nah, setelah nanti dosen mendaftar Sinta, silahkan menginformasikan kepada LPPM untuk dilakukan verifikasi dan aktivasi, sehingga Sintanya bisa digunakan. Kemudian selanjutnya untuk pendaftaran BIMA. Nah, ini BIMA itu untuk dosen-dosen yang belum atau dosen-dosen yang lupa password atau dosen-dosen yang belum bisa membuka BIMA, silahkan segera karena setelah ini akan dibuka pengajuan hibah kompetitif nasional. Misi kita adalah menghabiskan kuota PDP untuk UNU Pasuruan atau ITSNU Pasuruan. Nah, silahkan bagi dosen baru yang sudah mendaftar Google Scholar dan Sinta bisa mengirimkan NIDN-nya ke LPPM untuk diproseskan password-nya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa password ini nanti akan dikeluarkan oleh sistem, sehingga password tidak bisa diubah-ubah. Karena nanti password itu pasti terdiri dari tanda seru, tanda baca, huruf, angka, dan lain sebagainya. Itu dikeluarkan oleh sistem, sehingga tidak bisa diubah-ubah dan Bapak Ibu harus menyimpannya serapi mungkin supaya tidak ada lupa password lagi. Untuk login BIMA itu pasti menggunakan NIDN, hanya saja passwordnya nanti dikeluarkan oleh sistem. Nah, siapa yang bisa mengeluarkan password dari sistem? Yaitu LPPM. Silahkan Bapak Ibu menyerahkan NIDN-nya ke LPPM. Barangkali lupa password, bisa serahkan juga NIDN-nya ke LPPM, nanti akan kami risetkan passwordnya. Seperti itu. Kemudian, ini satu pertanyaan untuk Pak Endi. Pak, apakah boleh Pak ya untuk format laporan penelitian itu disepakati saja sesuai atau seperti atau mirip dengan proposal hibah penelitian, Pak? Boleh nggak ya, Pak? Boleh saja, Bu. Boleh saja, Bu. Boleh, Nggak ya. apa-apa, nggak apa, Bu. Nanti tinggal dibikinkan covernya, Bu. Cover sama pengesahan LPPM dan isinya mirip saja, latar belakang nggak perlu sampai 3.000 kata sampai ya 150 kata ini cukup saja. Sesuai dengan Simulita Mas BIMA aja, Bu. Nggak apa-apa. Benar. Nggak Oh masalah. ya, oke. Ya, nanti berarti kalau memang disepakati boleh, nanti LPPM akan membuatkan template-nya gitu Pak ya. Nanti disebarkan pada dosen-dosen sehingga dosen-dosen tinggal mengisi, setelah diisi lengkap laporannya, diserahkan kembali ke LPPM untuk dibuatkan surat tugas penelitian gitu Pak ya. Bisa gitu? Oke, ya wis. Sudah Pak, itu saja saya rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina sudah memberikan informasi nggih terkait BIMA, Sinta, Google Scholar dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup karena sudah mendekati jamnya untuk Jumatan. Sampun nggih Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin nanti kalau di hari-hari berikutnya kalau ada kendala mungkin bisa menghubungi tim P3 SDM nggih, ngoten. Jadi Satu lagi, Bu, Mayang. nggih, monggo Pak Endi. Sekali lagi Bapak Ibu, yang saya hormati, saya minta